apa nangis, apa putus, aduh aku. Jangan pernah mencintai laki-laki itu 100%. Quotes of the day. Jangan pernah Rugi. mencintai Laki-laki. Hidup kalian itu berawal saat sah. Itu kayak dimulai loh. Ini dia Mbak V dan Mas Aan. Tepuk tangan. Selamat datang di studio ngobrolin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Aan. luar biasa. Mas Aan agak-agak bindeng-bindeng, tapi tetap semangat. Iya, tetap harusnya. semangat. Oke. Jadi ini kita kan mau ngomongin apa? Ngomongin apa ini? Nilai jual produk lokal. Dan dua orang di samping saya ini adalah para pengusaha-pengusaha produk lokal yang ada di Pati. Kalau boleh tahu produknya apa nih? Dari Mbak V dulu. Oh, kalau saya produk yang saya produksi sendiri itu produk kecantikan dan kesehatan. Jadi lebih fokus ke sana aja gitu. Kalau Mas Aan? Kalau saya pribadi sih produknya itu kopi, Mbak. Bahan kopi. Ya, jadi menjual bubuk kopi dan juga bahan-bahan kopi. Namanya apa namanya? Nama brandnya? Brandnya Jerahi Coffee, kopi Jerahi Kampung Coffee. Jerahi. Kopi Kampung Jerahi. Kalau Mbak V? Lebih identik dengan sebenarnya ada tiga merek yang saya keluarkan itu yang fokus ke lulur sama masker itu Pati Ayu gitu. Oke. Yang pertama kali produk yang keluar itu dari 2015. Terus Abovi sama MBL Kiku. 3 produk itu ya Mbak? Iya, 3 merek produk. Oke, dan kalau boleh tahu asal daerahnya dari mana? Mbak V sama Mas Aan nih, Mbak V dulu. Sama-sama dari Pati. Iya, sama-sama. dari Pati dong Oh, tentunya ya, betul. tapi Cuman mungkin beda kecamatan. Kecamatan satu kecamatan Tayu, kalau sana Kecamatan Gunung Wungkal. Gunung Wungkal, Iya. Jerahi ya? Jerahi, desa Jerahi. Jerahi. Kalau Mbak V, Sini aja Kedung Sari. Kedung Sari. Deket ya dari sini. Oke. Oke, kalau boleh diceritain awalnya berani nge-brand apalagi produk lokal. Iya. Itu awalnya gimana dari Mbak Saya V dulu. boleh deh. Oh. Awalnya itu 2015. Awal 2005. Akhir-akhir 2015. Karena saya tuh hobi maskeran gitu, dan itu tuh pun dari herbal kan sering beli gitu. Terus ada salah satu temen ibu yang beliau itu tukang rias zaman dulu gitu. Kok kamu suka pakai masker lulur? Iya, yuk tak ajarin gitu. Dari situ terus saya belajar 2 hari full tuh di rumah beliau. Sekarang kayak masih apa enggak, saya kurang tahu, belum pernah ke sana. Terus saya coba. Nah, karena saya memang basicnya itu bidan. Saya juga staf pengajar di salah satu stikes perguruan tinggi kesehatan di Kabupaten Pati. Saya kasihkan free ke pasien gitu. Oh, jadi Mbak V ini bidan juga ya? Ya. Oh, bidan. gitu oke. Jadi itu awal pertama cerita. Jadi saya kasihkan free yang persalinan di rumah. Itu kasih gratis masker. Tak kasih gratis. Ternyata dari situ kok balik, datang lagi, Minta lagi. Akhirnya saya jual pertama dulu ya cuma 3 kilo kan sedikit ya, 3 kilo, dan brand yang keluar Pati Ayu 3 kilo itu dari pasien, terus sama pasien yang KB kan mesti ada flag. Nah dari situ tak kasih, kok balik meneh ngomongnya enak, terus kenapa nggak tak jual gitu, akhirnya tak jual. Nah dari situ saya ke DKK waktu itu. Saya bener-bener gak mudeng, gak ngerti iki kudu piye. Saya datang itu ke DKK itu belum ada mereknya. Pokoknya iki masker herbal gitu. Saya nggak ngerti. Dari sana dulu Pak siapa saya lupa, 2015 itu iki brandmu, karena saya kan bidan guys, jadi akses masuk ke ini juga lebih enak, banyak teman yang di sana. Iki merekmu opo gitu. Merek, ini masker herbal. Lah iyo, merekmu apa gitu. Saya bingung, wes gini aja, kasih besok, ini Mbak pulang, besok kesini kasih merek.
sing sekiranya pati itu muncul gitu. Pati itu muncul. Apa ya gitu. Kalau nama wayang, pati itu nama wayang kan laki semua. Masuk nih produk kecantikan gak masuk gitu. Ya kan mau tak kasih Ratu Kalinyamat itu punya Jepara. Jepara itu. Ya kan terus oh ya iki yo apa gitu. Terus pati karena ini kan yang tak ambil ini kan pati. Iya. Jadi bahan yang tak pakai itu kan empu, kunir, terus mangir, patinya atau empune loh Mbak. Apa sih namanya pati ya? Apa? Sarinya. Gitu. Nah, Tak pakai yang tak ambil kan itu untuk produknya. Udah tak ambil itu pati. Terus kayak rumahku gini Tayu gitu kan dari kecamatan Tayu. Aku ambil Tayu, tapi aku ilangin T-nya, Pati Ayu. Jadi pati yang bisa membuat cantik perempuan. Oh jadi gitu. Pati itu bukan karena di kota Pati, bukan cuma karena itu. Awal dulu Pati Tayu lah kayak trayek bis gitu kan, gitu. PP. Kan mau kayak aduh, masuk trayek bis gitu kan. Akhirnya T-nya aku buang jadi Pati Ayu. Jadi sari-sari pati yang membuat kita ayu atau cantik gitu. Kirain itu Pati itu nama ini karena banyak kan dari Pati gitu, jadi namanya Pati Ayu gitu. Tergantung orang mau mendeskripsikan dari Pati Ayu itu apa, bisa dari sari pati, bisa dari memang aslinya dari orang Pati. Dua-duanya bisa ya sebenarnya Mbak? Bisa. Karena sama-sama. Kalau dari Mas Aan gimana? Kalau dari saya sih awal produknya itu 2019 Mbak, Maret 2019. Nah itu waktu saya masih kuliah ya di Semarang itu ada tugas untuk mengembangkan suatu produk yang ada di desa atau di wilayah itu apa sih yang patut dikembangkan lah. Saya berpikiran kalau di desa saya Jerai itu kan pegunungan. Pegunungan itu banyak sekali tumbuhan-tumbuhan seperti halnya kopi. Nah, kopi itu kan jumlahnya banyak, stoknya banyak dan juga masa expirednya juga lama, bertahan lama. Nah itu saya kepikiran buat produk kopi itu. Jadi buatlah Jerai Coffee. Jerai Coffee. Tapi ini ya, kayak Jerai itu kan desanya banyak potensinya dari wisata, alam dan lain sebagainya. Di Pati ini juga kayak herbal gitu banyak ya Mbak. Nah kalau anak muda zaman sekarang ini kan ya, kayak orang-orang ini kadang kan nggak sadar gitu nggak Mbak? Kayak nggak peka gitu loh kalau banyak potensi di sekitarnya. Nah untuk melihat untuk mencari kesadaran itu tuh gimana caranya kalau menurut Mbak Fe dan Mas Aan? Siapa dulu nih yang mau jawab? Mas Aan dulu deh, gantian. Kalau kesadaran ya kan kopi itu kan gaya hidup anak muda ya, bisa dikaitkan gaya hidup anak muda. Nah target saya pertama itu ya anak muda itu bagaimana sih biar anak muda itu cinta dan suka mengenal produk lokal di wilayahnya. Nah gitu jadinya saya branding itu kopinya itu bukan hanya sekedar kopi packingan plastik bening itu bukan, tapi saya mengubahnya ke mindset biar anak muda itu tertarik, itu saya lebih menginovasi di dalam kemasan yang berbeda, sepertinya kemasan yang lebih bagus. Jadi menarik gitu ya, biar anak-anak muda juga tertarik. Iya tertarik. Wah Jerai Coffee nih. Iya, wah ini ada kopi kayak kopi pabrikan, kopi apa ini? Nah ternyata itu kopi lokal. Iya. Gitu. Kalau dari Mbak Fe? Kalau tadi pertanyaannya kan membuat anak-anak muda untuk bisa sadar, explore. Iya. Itu kayak jenengan mau ambil skripsi, studi banding dulu di wilayahmu itu apa sih yang bisa diunggulkan gitu loh. Apa sih gitu. Kalau sebenarnya kalau di desa saya, di desa tempat saya tinggal itu kalau saya amati itu kan mereka banyak yang bikin tas tali, racun, tali yang itu kan dari sebenarnya pemiliknya dari Kajen, cuman kan yang buat kan sana. Di situ itu kebanyakan itu. Gitu. Harusnya saya kan bisa membranding mereka untuk naik gitu. Cuman passion saya enggak di situ, passion saya itu di herbal gitu. Jadi ya udah saya main di herbal. Cuman memang kemarin kalau dengan teman-teman Karang Taruna desa itu saya sih motivasinya ini loh ning desa iki potensialmu ini gitu.
mbok iku diangkat, dijadikan suatu, mungkin bisa juga desa kerajinan atau talikor kan itu diangkat. Jadi nanti yang apa sih namanya, yang bahan atau yang modalin mungkin dari Karang Taruna atau dari BUMDes, kan sekarang ada BUMDes toh. Ada. Dari itu nanti biar masyarakat itu yang bikin, biar nggak dari tempat lain sing nyetor gitu loh. Gitu. Nah, tapi ya nggak tahu tuh, kembali lagi ke pemudanya. Yang penting saya sudah gembar-gembor iki lo gitu. Sama kayak jenengan itu, misal di tempatnya Mbak, di situ tuh wilayah, di situ apa yang bisa aku angkat dan itu menghasilkan cuan, intinya kan cuan kan, duit ya. Apa ya? Jadi juga bisa mendayagunakan masyarakat, mengangkat desa plus cuan. Dapat cuan, karena cuan is number one, ya kan? Sekarang kalau nggak ada cuan tuh nggak ada, Pak. Iya, betul sih. Iya, karena ini ya, kayak kadang kan anak-anak muda tuh males kayak gitu loh Mbak. Males berkedok, hilang semangat gitu, kayak nggak ada semangat, nggak ada apa sih, aku tuh nggak tahu potensinya apa. Jadi untuk mencari kayak gitu tuh memang butuh usaha kayak gitu ya Mbak. Kembali lagi dari passion jenengan tuh apa sih? Aku suka bikin layangan, ya itu udah kembangin aja. Tapi ya terus layangan sing kayak persegi 4, bikin yang inovasi, bikin yang gitu, beda dari yang lain gitu ya. Terus targetnya ke pasarnya mana gitu. Oke. Jadi kalau dari lokal sendiri bisa apa namanya, bisa kayak ngasih stok produk dan lain sebagainya, kenapa harus dari luar kayak gitu kan? Tapi kalau di dalam ini ya, proses dari Mas Aan maupun Mbak Fe membangun sebuah branding itu kan pasti ada rintangannya, jatuh bangunnya kayak gitu. Gimana cara meyakinkan diri untuk mempertahankan brand tersebut? Gimana Mbak Fe? Satu, konsisten sebenarnya ya. Konsisten itu harus punya untuk semua pengusaha, terutama pengusaha UMKM yang mungkin saya sama Mas Aan ini kan baru mikro, belum masuk mikro malah ya. Mikro, soal kalau mikro itu kan minimal omset per tahun itu kan kurang lebih 300 juta. Itu kita belum sebenarnya. Jadi konsisten, kalau nggak konsisten ya hilang. Jadi kalau yang sekarang itu kan kebanyakan usaha itu yang tadi sempat kita belakang ngomong kan palu gada. Opo wae didol. Nanti brandmu hilang gitu. Jadi pengalaman saya sendiri, karena saya dulu awalnya nggak konsisten. 2015 saya mulai Pati Ayu muncul, itu memang naik gitu, tinggi banget. Di situ saya terlena gitu. 2018 saya main multi level, karena saya mengandalkan sudah jalan, aman, duitnya oke gitu. Waktu itu merasa aman-aman aja gitu ya. Ya dari situ saya bisa bikin gedung untuk ini, beli motor, cash 2, kan lumayan ya. Merasa cukup ini. Cukup. Sampai aku ngajar ibaratnya di dosen, gajinya semono gitu kan. Tapi karena terlena, karena saya waktu itu nggak konsisten, saya main multi level, disitulah produk saya turun. Turun. Branding Pati Ayu nggak kurang, jadi pesan saya gini, kalau awal-awal tetaplah intinya gencok terus, jangan pernah berhenti di satu titik, yaitu tadi yang saya contohkan, saya karena terlena di atas mengahkan atau mengentengkan, sing main reseller, aku sendiri agen gitu kan, enteng gitu, aku tak main yang lain gitu. Itu salah besar. Jadi harus konsisten dari awal dan jangan pernah berhenti untuk branding, karena branding itu nggak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, tapi bertahun-tahun. Contohnya yang air mineral yang salah satu produk ini, saya nggak promosi satu, dicopot labelnya, ditaruh di meja, itu A gitu. Nah itu branding. Pasti bisa dikenali gitu ya. Dan itu belum saya dapat. Itu yang masih saya perlu kejar sampai sekarang, mungkin juga Mas Aan. Gimana Mas Aan? Kalau saya sih, pertama sih konsisten, benar yang dikatakan Mbak Fe tadi. Yang kedua dari saya sih inovasi, Mbak. Kita menerapkan inovasi itu penting sekali untuk membangun branding. Inovasi apa sih yang diterapkan di suatu produk kita dari Mbak Fe sendiri kan ada inovasi ya Mbak ya, mestinya.
Nah di kopi sendiri tuh inovasinya mungkin sekarang lebih ke tren kekinian ya Mbak ya inovasinya. Nah mungkin ya dari ada apa namanya kopi kekinian ditambah-tambah serbuk seperti halnya kopi susu, gula aren dan sebagainya. Selain itu juga kami menambahkan inovasi seperti halnya kerajinan Mbak. Kerajinan Iya, apa tuh? kerajinan pada gelang biji kopi. Gelang biji kopi dibikin gelang iya, kayak gitu. gelang biji kopi, kalung biji kopi dan juga tasbih biji kopi. Inovasi, promosi, iklan. Keren sih. Dan membawa nama lokal Iya, sendiri lokal. itu. Iya betul sih. Inovasi dan juga promosi. Promosi juga penting, Mbak. Karena di sela-sela pembuatan produk kan, apa namanya? Pembuatan produk itu ada promosi. Promosi itu sangat penting. Seperti halnya iklan, video, foto-foto menarik itu juga mengangkat branding Bikin kita. konten-konten yang Iya, menarik saat konten-konten. ini juga menggiurkan, menjanjikan Iya. juga. Kalau ini ya, selain konsisten, inovasi, itu kan perlu network juga ya. Iya, jaringan. Perlu jaringan. Gimana Mbak V dan Mas Aan ini membangun jaringan untuk mempromosikan produknya? Gimana Mas? Kalau saya sendiri sih ikut komunitas ya Mbak ya. Kita ikut komunitas, ikut grup-grup Facebook, Instagram. Nah itu di sana itu sangat bermanfaat sekali Mbak. Seperti halnya sebagai ajang bertukar pikiran, promosi atau istilahnya bertukar jualan Bertukar produk gitu iya, ya. produk jualan dalam artian oh di sini kopi di sini di daerah A sini mulai berkurang. Nah, di daerah B ada. Nah, nanti bisa saling tukar produk. Gitu. Kalau Mbak V? Sama sih untuk network atau jaringan. Selain tadi dari ceritakan Mas An, memang kita sebenarnya satu komunitas. Iya, ya. Oh, satu komunitas ya. Kupat, Kupat. ada komunitas Kupat namanya kalau di Kabupaten Pati itu komunitas UMKM Kabupaten Pati. Jadi di bawah dinas UMKM Kabupaten Pati. Ada juga saya juga ikut komunitas juga namanya Gayatri, itu di bawah dinas kesehatan karena herbal gitu. Jadi semua produk herbal yang berhubungan dengan entah itu minuman, entah itu produk semua di bawah dinas kesehatan itu ada. Selain itu saya juga untuk jaringan, apalagi untuk produk itu nggak hanya di komunitas tapi juga teman relasi ya sama ya, teman relasi itu yang harus benar-benar kita jaga. Misal nih kita sudah punya agen atau reseller ya, reseller lah. Nah kita bagaimana sih membuat reseller ini tetap senang dengan kita, tetap menjaga dia itu nggak menjual produk lain. Gitu. Itu kan perlu butuh ngerangkul ben ayem. Nah dengan cara satu contohnya misal 1 tahun sekali tak ajak jalan atau 1 tahun sekali pas lebaran aku kasih gift, entah itu tas tapi juga nggak melenceng dari saya beli online, enggak, saya ngambil dari teman-teman gitu. komunitas gitu, entah itu rajut, entah itu kopi, saya ngambilnya untuk hadiah mereka. Jadi itu kan wah ini diopeni. Nah itu untuk cara atau gen reseller itu tetap setia dengan kita, soalnya berat loh sebenarnya, apalagi saat ini kan banyak produk yang muncul gitu kan. Saingannya banyak ya Mbak? Gitu. Kalau mungkin kopi malah banyak sekali Iya. ya, kopi malah banyak gitu. sekali di Kabupaten Pati itu malah bener-bener harus kuat untuk ini. Kalau untuk produk saya sendiri sih di Kabupaten Pati sejauh ini saya ikut komunitas atau ini kayaknya kok saya masih alone ya, tapi nggak tahu kalau di belakang ada, saya nggak tahu kayak herbal gitu ya Mbak? Maksudnya kalau yang herbal banyak, cuman untuk produk kecantikannya itu kayaknya kok saya sendiri. Ada yang dari Jerai ya, Iya. ada. Jadi cuman sedikit. Masih gitu. sedikit ya. Tapi itu juga pesaing dari lain kan banyak. Kayak produk-produk dari perusahaan-perusahaan gede kayak Marta Tilaar itu kan. Nah untuk bangun itu kan susah kalau kita nggak bener-bener jaring relasi atau network itu bener-bener kita ikat dengan gen ayam tuh, iya ya gen nyaman dia dengan kita gitu.
gen setia lah intinya Oke, seperti itu. Nah, itu. Kalau menurut Mbak Fe dan Mas Aan, ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan, Iya. itu kita harus nyiapin marketnya dulu atau apa ya, konsumennya dulu, dilihat dulu, atau kita nyiapin produknya dulu? Kalau dari saya ya, dari saya sih saya lihat dari marketnya siapa sih yang mau, saya itu mau buat produk itu targetnya untuk siapa dulu gitu. Nanti setelah saya nemu ada peluang di target, ibaratnya ada target remaja, kalau kopi kan remaja, pemuda. Nah itu pemuda berarti saya targetnya pemuda kan. Nah itu saya mengembangkan lewat itu tadi, targetnya tadi. Jadi apa yang dibutuhin anak muda misal di sekitarnya Iya. Mas Aan kayak gitu, terus Mas Aan buat kayak Iya. gitu ya. Kalau Mbak Lebih Fe ke target gimana? dulu. Iya. Kalau tadi masaan dari target sasaran pangsa pasarnya, kalau saya kurang lebih hampir sama sih ya. Ya sama seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau jenengan mau skripsi itu kan ada studi banding dulu. Iya. Ameh nggak jenengan mau bikin latar belakang kan yo. Itu dulu kan. Riset dulu. Riset dulu, mini riset. Nah, itu. Jadi kalau sekarang banyak online karena pandemi, mainnya online, jualan juga pakai HP kan sekarang semakin zaman semakin berkembang kan Mas, duduk manis. Nah, sekarang pun sama kan ya. Nah, itu nanti sama pangsa pasar dulu baru produk. Tapi kalau untuk produknya apa? Kembali lagi ke passion. Jangan asal-asalan aku melu. Sekarang kopi in di mana-mana buka kafe gitu. Aku ikut main di kopi. Kalau passion saya enggak situ ya akan terhenti. Tetap passion. Gitu. Jadi kembali lagi ke passion jenengan apa? Tapi biasanya anak muda sekarang gitu ya, Mbak, itu ikut-ikutan kayak gitu loh. Kayak Untuk saat ya, ini saat ini Untuk ya ya, nggak Mbak. kalian kayak saat ini yang lagi ngetren apa? Iya. Misal yang lagi tren saat ini apa sih yang lagi tren? buka kafe. Iya, Nah, kayak kafe Nah. gitu kan. Buka tempat tongkrongan tuh. Sampai istilahnya gini, lahan kosong dikit kafe gitu Iya. loh. Soalnya saya juga gitu kemarin. Padahal kan nggak ini ya, nggak selalu menjanjikan ya kalau Iya. kayak gitu. Iya. Karena kalau udah selesai trennya, kalau udah redup Iya. trennya gitu kan terus hilang juga gitu Iya. ya kan. Betul. Saya juga pengalaman Mbak, ini saya banyak ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Jadi sempat ya Mas Ania kemarin ya. Iya, iya. Saya bikin kafe di rumah. Oh bikin kafe? Iya. Sempet juga. Sempat itu. Saya, Mbak, ayo main di kopi. Kopi gitu bilang gitu. Enggak aku mending nanti mau belajar jadi apa kemarin aku ngomong ya? Ini ya, yang ngoplos kopi itu apa sih namanya? Barista. Gitu. Lah, kamu mau jadi barista gitu? Mau belajar. Kafe kok mbok sinau nih gitu kan. Kan nyoba gitu. Peluangnya di mana gitu. Sempat ini kan aku mau ngembangin usaha. Saya nggak mematikan usaha lama saya gitu. Karena sekarang innya baru banyak kafe buat tempat tongkrongan anak-anak muda. Kenapa aku nggak gitu memanfaatkan rumah, maksudnya pekarangan rumah. Aku setting kayak kafe outdoor gitu kan. Outdoor. Saya ngambil produk kopi juga salah satunya dari masaan juga dari teman-teman komunitas kopi saya ngambil. Di situ memang rame Mbak, ya rame 4 bulan omset bagus. Tapi Bagus. 4 bulan Tapi, itu bagus. Orang-orang sini kalau di Pati kayaknya kurang mengena deh, apalagi di wilayah Tayu. Enggak pas, nanti lama-lama sut ya. Awal-awal Iya. Iya. buka Iya. tinggi gitu Iya. ya Iya. pendapatannya. Iya, Tapi saya- lama-lama Iya, saya bilang yang kemarin, hilang kayak gitu saya ya. kan nggak nutup produk saya kan hanya mengembangkan usaha. Saya diginikan sama mentor saya. Omset kamu berapa di produk kamu? Kalau kamu belum bisa mencapai sini, itu berarti kamu membunuh produk kamu sendiri. Kamu harus konsisten, kamu harus start di situ bener-bener fight, kamu bener-bener kuat kakimu, baru kamu bisa ngembangin usaha ke yang lain. Kalau cuman sekedar gebiah uyah, gain-nya apa kamu ikut, hancur kamu nanti. Bukannya beromset malah bangkrut. Itu jadi mungkin yang bisa kami berdua tanamkan atau share ke teman-teman, kalau mau di situ konsisten di situ. Kalau memang mau kafe ya udah kafe, kamu kembangin
bikin inovasi yang lain dari yang lain. Jangan terus, ya nggak apa-apa sih, memang saat ini kafe banyak. Cuman unggulan di situ apa? Kalau cuman sekedar jualan kopi nggak masuk. Harus ada sesuatu Iya. ya, Yang ada sesuatu yang membedakan. bisa dijual gitu. Nah, kalau di Jerai kan ada pemandangan ke view-nya yang bisa dijual untuk spot foto kan. Nah, sekarang kan foto gitu kan. Jadi sekarang gini, Mbak. Jadi sekarang gini. Tak hanya menjual kopi, juga ada menjual pemandangan, Iya, menjual. itu. Kalau yang kemarin saya bikin di rumah itu, kenapa saya sempat ditanya sama Trirep ya, gitu. Mbak kenapa tutup Mbak? Tempatku nggak ada yang tak jual. Kalau cuman sekedar jual kopi nggak masuk gitu. Kalau di sana kan ada kolamnya, ada view-nya, ada buat foto, ada buat nongkrong, orang pacaran juga enak ngobrol. Wah, ini tempatku nggak ada gitu kan. Nah, saiki teman-teman anak-anak muda kan targetnya pangsa pasarnya kan anak-anak muda. Kalau mbah-mbah seusia saya 50 ke atas kan kayaknya udah mikir eman buat nongkrong gitu kan. Targetnya 50 ke atas kan mending neng omah ndelok TV gitu kan. Kalau untuk kafe itu kan 40 ke bawah, 20 ke atas kan. Nah, itu jadi harus ada sesuatu yang bisa dijual selain kopi. Tapi beda lagi Mbak, kalau brandingnya itu di suatu daerah ya, seperti Iya, saya ya. itu kalau kena. membranding suatu daerah ibaratnya Jerahi. Nah itu kan Ada. Jerahi itu kan udah Jerahi salah satu desa wisata. Nah itu selain tidak menjual pemandangan atau spot-spot foto lainnya, nah itu otomatis istilahnya banyak dicari Mbak. Apa sih keunggulan dari sini, lokal sini? Seperti halnya kan salah satunya kopi. Nah, itu banyak dicari. Iya, bener sih kalau Jerai kan salah satu desa wisata. Jadi Iya. orang datang ke Jerai, Mesti nyari. ke Jerai nih. Apa Tapi sih? apa yang ada di Jerai itu selain pemandangannya kayak gitu ya Mas ya? Iya. Ternak kopinya, rempahnya juga Iya. sekarang mulai muncul. Ada rempahnya Iya. juga? Ada. Ada. Bagus sih. Tapi dari usaha Mas Aan sama Mbak Fe, respon orang-orang di sekitar Mas Aan dan Mbak Fe ini gimana? Mungkin berbeda ya. Iya berbeda. Mungkin kalau perasaan mungkin kalau saya kontra Mbak jujur. Kontra dari Iya. orang-orang sekitar gitu ya? Terutama orang tua. Mm-mm. Awal kontra banget. Kenapa kontranya Mbak? Bidannya dudulan. Oh. Tapi sampai sekarang masih bidan ya? Kalau sekarang saya masih bidan. bidan. Cuma dodolannya harus tetap. Iya, dulu kan selain masker, lulur itu kan kenapa saya nggak ngambil untuk spanya gitu kan? Karena 2004, 2016 saya sudah mulai nggak buka praktek untuk persalinan, saya rubah untuk spa, perawatan kewanitaan gitu. Saya belajar untuk massage. Saya ibaratnya buang uang untuk sekolah ya, berapa ujian keluar jadi ada lisensi massage. Komentar pertama orang tua saya apa? Kayak aku tak sekolah no larang-larang jadi bidan, saya kayak tukang pijet no, gitu. Padahal kan kalau pertama nggak mungkin kan kita ngambil, kita mesti pakai sendiri. Orang mau usaha itu kan kita berusaha susah dulu, dilakoni dewe gitu loh. Nanti kalau memang sudah kewalahan barulah kita ngambil orang gitu. Sama saat saya juga bikin Pati Ayu dulu, masker sama lulur, masker dulu pertama kali masker itu saya juga bikin sendiri. Jadi pulang kantor, saya sampai rumah itu jam 5, jam 6. Dari situ saya habis mandi, sholat, terus prepare, anak-anak udah tidur, baru malam mulai nih tepung kan yang bahannya kan memang dari beras ya. Terus marut, kunir, kayak gitu. Semuanya dilakukan sendiri ya? Iya, jadi kadang ngajar gitu ke kantor, kuning gitu. Anak kan marut sendiri. Kunirnya susah hilang ya Mbak? Susah ya. Soalnya kalau pakai apa namanya sarung tangan plastik itu kan kunirnya kantel kabeh Mbak. Empune itu kantil gitu kan. Eman kan wong 1 kilo empu kunir sama temu giring itu kan patinya cuman titik gitu. Kalau nanti nempel-nempel ning masker itu kan di handscoon kan apa di sarung tangan itu kan eman. Jadi cuci bersih tangan terus wah nih gitu. Jadi mesti kuning itu. Awal pertama gitu, sebelum sekarang alhamdulillah udah ada yang bisa apa namanya bantu saya untuk produk itu. Kalau dulu ya gitu kontra, nggak boleh, nggak diizinkan. Tapi suami tetap support, almarhum dulu support, orang tua yang. Tapi sekarang
oh ya udah memang di situ kamu senengmu ya wis lah kamu gitu. Sekarang saya nambah sekolah lagi untuk legalitas karena kalau cuman sekedar hobi, passion, otodidak awalnya gampang, tapi kan saya butuh legalitas. Oh memang kamu tuh bisa karena punya legalitas. Akhirnya saya ngambil pelatihan herbal. Jadi di belakang nama saya sudah ada sertifikat herbalis. Jadi ini loh aku memang di sini. Bisa gitu ya. ya. Itu mungkin berbeda dengan Gimana Mas Aan. Aan? Saya pro kontra. Pro kontra, Iya, ada pro ada kontra. Iya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung itu salah satunya ya teman-teman saya mengembangkan produk lokal dan bukan hanya teman-teman saya, tapi juga masyarakat Jerai sendiri ya Mbak. Oh ini loh kopi Jerai, di branding sampai dalam artian sampai Imafa sampai Pati Kota itu kan sudah istilahnya luar biasa. Kalau teman-teman Mengangkat masyarakat harga seneng juga. ya Iya, Mas ya kayak gitu. Mengangkat harga juga sih Mbak itu. Mengangkat Harga juga. desa. Kalau kontranya itu gini, kok malah digawe larang-larang gitu, kok dibuat mahal-mahal kopinya gitu. Loh, itu pro kontranya Mbak. Di mahalnya itu Iya, ya. di mahalnya. Padahal kan kalau membranding tuh juga nggak murah ya Mas Iya, ya. murah. Tapi kan mindset masyarakat kan beda-beda gitu. Iya. Tapi dari keluarga gimana? Kalau dari keluarga sih mendukung Mbak. Berbuat yang penting bermanfaat bagi orang banyak, berbuat baik itu mendukung dari keluarga. Oke. Lalu ini ya, selain pemasaran, kayak respon dan lain sebagainya, itu apa yang menarik dari produk Mas Aan dan Mbak Fe ini? Kira-kira yang bisa menarik Membedakan. orang lain gitu? Yang membedakan, Yang membedakan bisa. ciri khas gitu. Ciri khas. Dari Mas saya Andi. ya. Oke, dari Mas Dari Ande. ciri khas yang pertama dari produk ya Mbak, dari produk packing. Nah itu produk saya Jerai Coffee itu alhamdulillah sudah legal. Di situ ada logonya berbentuk gunungan wayang. Nah, Mana sih? Oh ini ya. Mengistiqomahkan, mewajibkan diri saya gitu. Sholat mau doni sih salam kerang Mau tahu cara mengintip yang benar? KPI IPMAFA, belajar komunikasi dan broadcasting yang menyenangkan. ya itu. Oke. Lihat deh. Oh iya ya. Nah, itu ciri khasnya itu. Yang kedua itu isinya Mbak, pastinya isinya. Kopinya. Nah, itu kopinya itu berbeda dengan yang lain seperti halnya kopinya itu pilihan, kopi petik merah pilihan, udah disortir. Pakainya itu mesin tradisional. Ada mesin tradisional dan juga mesin modern. Semuanya buat sendiri ya? Iya. Ya seperti halnya yang dipegang Mbaknya itu kopi lalat itu modern kalau itu Mbak. Itu modern. Kalau yang Modern apanya? Ini mesinnya prosesnya. iya prosesnya itu modern. Kalau yang kotak itu yang lalat itu Robusta. iya robusta, sama-sama robusta itu tradisional. Oh iya. Kan iya, ada iya. dua proses. Yang pertama proses modern dan tradisional. Tapi dari segi rasa gimana Mas? Ya mungkin ada perbedaan Mbak. Kalau tradisional itu lebih ke pabrik ya. Pabrik ya lebih ke style pabrik. Cuma yang tradisional itu lebih ke rempah-rempahnya itu muncul Oh iya iya. gitu. Gimana Mbak Fe? Kalau produk saya dengan produk yang lain mungkin kalau saya bilang berbeda, mungkin memang berbeda, mungkin cara buatnya. Kalau punya perusahaan gede kan mesti jelas dengan alat yang begitu canggih. Cuman kalau
mana sih uniknya gitu loh, biar orang tertarik untuk beli gitu kan, misalnya seperti itu. Orang pertama beli itu kan dilihat dari tampilannya. Dulu awal pertama tampilan saya untuk Pati Ayu nggak seperti itu, jadi cepuan biasa gitu. Terus wah, ini gen orang itu tertarik untuk beli karena yang tak jual ini kan banyak kayak punya merek-merek terkenal kan, banyak ya, masker, lulur tuh kan. Gimana sih biar orang itu tertarik untuk ngambil, misal di Jejerno gitu, tertarik dari packaging, dari kemasan. Saya buat pakai kain, terus saya kasih pita, terus warnanya. Jadi orang pertama yang dilihat itu tampilan luarnya. Karena kalau packagingnya tuh nggak menarik juga, nggak akan dilirik. orang itu males jelas. gitu ya Iya. lihatnya. Iya, jadi biar beda dengan yang lain. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa gitu, kalau perbedaannya dari menurut kemasan, ya kemasannya saya buat berbeda dengan yang lain. Kalau untuk manfaatnya, kalau kita berbicara untuk manfaatnya, manfaat dari masker yang ini dengan masker punya ini, bedanya di mana? Kalau punya saya bisa jamin ini untuk ibu hamil bisa, untuk ibu bersalin bisa, untuk anak-anak dia bisa gitu. Kenapa seperti, apalagi untuk yang ibu menyusui. Jadi salah satu masker yang beras terutama itu memang saya sarankan untuk ibu-ibu yang menyusui karena bisa merangsang produksi ASI, merangsang produksi ASI. Merangsang produksi ASI gitu. Terus bisa mengurangi rangkai kalau abses. Kalau ibu bersalin, persalinan itu kan terus mentang-mentang kan mamenya ya. Nah itu gen adem, biar nggak abses, biar nggak sakit dikasih masker itu bisa. Bisa ya kayak gitu ya, bisa. Ada lagi yang varian bulus, kayaknya ada. Bulus ada, salah tadi saya bawa. Itu memang fokusnya ke ini tadi pertanyaannya pembeda kok ya, sampaikan bulus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, semuanya ceritain aja Mbak. Jadi kalau yang bulus itu mungkin bedanya kalau di masker yang lain nggak ada. Kayaknya saya sudah survei belum ada masker bulus. Kalau minyak bulus banyak banget. Dan kelemahannya mesti baunya. Bau gitu, dipakai ini bau. Terus konotasinya minyak bulus mesti ke arah yang membesarkan, membuat taman. Sebenarnya endaknya itu. Okay. Jadi misal nih, jenengan kena knalpot. Ya. Kena knalpot bekas, terus stigmat atau habis melahirkan pun ada belang-belang. Nah, itu dipakein minyak bulus itu bisa hilang ya. Ya, cuman kalau pakai minyaknya itu kan mereka keluhannya baunya tuh nggak hilang-hilang, apa dibasuh itu masih muncul gitu. Baunya. Akhirnya saya biar orang ini tetap make dan masalah mereka teratasi, tapi juga bau itu nggak jadi masalah gitu. Akhirnya saya ekstrak jadilah sebuah masker. Jadi kalau yang bupeng-bupeng, bekas jerawat dalam, nah itu pakai yang itu lebih cepat. Jerawatan kayak gini bisa Mbak? Bisa. Bolehlah di endorse. Boleh nanti. boleh. Nanti boleh banget gitu. Jadi Saya menerima endorse. jadi kayak tadi, jadi gimana sih pembedanya di situ. Untuk masker Pati Ayu itu ada base-nya itu memang di mangir, tapi untuk queen-nya itu di bulus. Jadi itu bisa untuk Berbeda semua dengan- usia. Bisa. Oh, Bisa banget karena memang saya jamin tidak ada Aman ya? bahan kimia sama sekali dari esen atau pewanginya, nggak semua murni dari rempah. Jadi kalau mungkin yang lain pakainya pewangi atau ini ya pengawetnya ya, pakainya ini enggak. Kalau saya untuk pengawet kita pakainya daun kenanga, daun pandan. Jadi rempah yang atau bumbu yang saya pakai, kalau bahan dasar tetap masih beras. Cuman bumbu yang saya pakai itu ada mawar, kenanga,
wah ndak demit ya Bu. Ya memang ya. mawar, kenanga, daun pandan, kemudian daun kemuning. Nah itu yang jadi bumbu dari masker Pati Ayu. Ini bener-bener ini ya Mbak ya, dari sekitar ya semua bahannya ya. Nggih, jadi yang saya ambil itu memang dari sekitar. Jadi kayak di rumah itu karena pekarangan luas, tak tanemin kunir, terus temu giring, kemudian kunyit putih kayak gitu. Bengkle itu nanam sendiri, tapi nek kewalahan ya saya ngambil dari petani. Kalau buat Mas Aan ini Iya, ada tambahan tadi kan. gimana? Apa sih pembeda ya Mbak tadi ya, pembeda. pembeda. Di sisi lain dari kopi saya itu ada gagasan Mbak, menjual gagasan. Dalam artian gagasan itu ayo kita membeli produk lokal, yang pertama membeli produk lokal, terus apa sih manfaat dari kopi asli itu gitu. Seperti halnya tadi buat scrub ya Mbak ya, buat scrub buat scrub masker. Iya, kopi juga bisa Iya, bisa bisa. apa aja ya. Bisa. Terus kayak ada manfaat kopi lanang itu buat apa? Kopi lanang itu untuk wong lanang apa Iya, gimana? Biar istilahnya- strong. Iya, biar strong. Stamina. Biar strong, stamina benar. Stamina. Tapi kenapa lanang. kenapa disebutnya kopi lanang? Iya, karena Nggak ada belahannya. Oh gitu. Emang gitu ya Mas? ciri-ciri dari salah satu ciri-ciri kopi lanang itu nggak ada belahan. Iya. Oh, Lu tenang kok. belahan apa? Di kopinya, di biji kopinya. Iya. Gue percaya ya Allah. Istilah kopi lanang itu biji tunggal, Mbak. Biji tunggal. Biji tunggal. Itu adanya itu di kopi robusta. Arabica pun ada, cuma yang dipilih disortir itu biji tunggal. Bijinya satu. Soalnya kan saya sering kalau ke kafe gitu kan ada Iya. kopi lanang. Iya. Oh, Itu dulu sudah pernah nanya Mbak, nggak jenengan aja yang penasaran kopi lanang gitu. Saya nanya dulu dengan siapa ya, saya lupa. Kopi lanang, itu kopinya kayak apa? Mbak, kopi lanang sama, nggak ada belahannya kan? Belahannya gitu kan. Kalau kopi kita lihat kan mesti ada belah ini ya, ini kan. Iya. Nah itu ternyata yang biji tunggal. Biji tunggal, ya. Manfaatnya apa? Untuk stamina. Oh ya udah. Tapi itu penting ya Mas Aman, ya. aman. Kayak- penting. kayak mengangkat kopi lanang kayak gitu. Iya. Karena kalau anak muda kayak kita biasanya tuh americano, espresso Iya, gitu. taunya kan itu, taunya kopi susu. Tapi mereka kadang itu anak-anak muda tuh nggak tahu kopi, taunya ngikut. Ngikut ya, aja, ngikut. ngikut tren. Ya makanya itu penting, Iya. Mbak. Makanya itu nggak penting. tahu. Kan saya ngomong kayak gini karena kemarin buka kafe. Mau kopi apa? Saya tahu ini. Pokoknya kopi hitam. Kopi kan memang Kopi semua hitam hitam. banyak. Maunya yang apa gitu. Iya. Itu yang butuh mereka. Wawasan sih sebenarnya. Kopinya taunya kan brandnya. Iya. Ini. Padahal kan beda. Beda. Cara ini ya, cara ngolahnya Iya, ya. cara Ngolahnya ngolahnya beda juga. Cara ngolahnya beda. Tapi kalau kopi dicampur jahe kayak gitu bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Kirain cuma bisanya murni kopi, enggak ya? Iya, nggak bisa. Kapulaga jahe itu bisa. Oh bisa dicampurin gitu. Dan rasanya juga enak loh ya. Iya. Enak. Boleh lah nanti coba ya Mas ya. Enak lagi yang Wen Coffee kan. Iya, Saya iya. ngambil dari dia Fermentasi. tuh yang Wen Coffee. Fermentasi. Iya. Itu saya ngambil di ini. Wine coffee itu gimana itu? Itu prosesnya fermentasi, Mbak. Jadi setelah Kopinya difermentasi. iya gitu? fermentasi. Jadi setelah dari cherry kopi, setelah dipetik itu ada proses fermentasi. Oh bukan kopi terus dikasih wine Bukan. gitu ya? bukan, itu Terus mabuk lama gitu. itu, tiga- Terus meletre-meletre gitu. tiga ya. bulan sampai 6 bulan. Karena ya, kalau ini kan anak-anak pesantren loh ya. Anak pesantren. Nggak boleh. Kalau bilang mau beli apa wine coffee, loh haram kayak Oh, gitu. enggak ya. Enggak. Enggak. Enggak, itu hanya prosesnya ya. Iya, proses. Prosesnya masakan ya. Setahu saya prosesnya, tapi emang enak. Cuma Enak kan enak karena Enak, aku memang sukanya situ. Lebih asamnya tuh Lebih keras. muncul. Lebih kerasa. Lebih terasa. Enak lagi kalau nikmatnya jangan pakai gula. Itu jos. Kalau jos. Kalau saya pribadi kalau ke tempatnya dia gak usah pakai kopi. Nggak usah pakai nggak gula. pakai gula. Saya nggak suka. Jadi emang murni. Wah enak banget itu. Oke, bagus. Ini apa ya? Terakhir pesan untuk teman-teman yang di sini maupun yang di luar sana kalau ingin memulai usaha atau branding gimana? Dari Mas Aan dulu. Buat teman-teman kaula muda
Ya saya sih muda ya Mbak ya, Iya. pemula. Aku sing tua di Ini sini, Mas. menginspirasi juga loh, Ya, karena masih yang muda penting itu udah apa sih brand. keunggulan Iya. dari kita masing-masing itu kita terapkan, kita aplikasikan, benar-benar kita konsisten gitu aja sih Mbak. Kalau dari Mbak Fea gimana? Kembali lagi ke Diri. diri masing-masing. Kalau bekerjanya dari hobi itu akan lama. Tapi kalau kerjanya itu atau apa namanya, bukan kerjanya tapi dari umumnya apa? Maksudnya ini saat ini kayak booming apa? Tapi bukan passionnya di situ, bukan hobinya di situ. Dia akan turun. Tapi kalau memang berawal dari hobi, kalau kita bekerja dari hobi itu kan seneng untuk duit kok enggak seneng, dia kan membranding terus walaupun tetap ujung-ujungnya kecuan lagi kok piti ke uang ya. Tapi kalau berawal dari hobi yang kita lakukan sendiri atau yang kita senengi itu akan lebih lama, lebih konsisten. Jadi pesan untuk teman-teman atau adik-adik atau kaula muda sih kayak ngomongnya kayak muda ya karena saya paling tua kayak di sini ya Mbak. Yang tua yang menginspirasi. Iya, amin. Itu gali potensi pada diri kalian sendiri, apa yang bisa kalian jual. Bukan terus jual diri, bukan ya, tapi suatu potensi yang bisa kita keluarkan dan bisa membuat tetangga atau orang lain bekerja untuk kita, membuka lapangan kerja, itu yang dimunculkan. Kalau jenengan saya tuh hobi ngajar misal, saya sekolah di sini, saya kuliah di sini, saya pengen mengabdi sebagai guru. Yuk, mungkin pertama jenengan bisa bekerja di tempat yang jenengan nyaman dulu. Cita-cita aku pengen buka sendiri, itu kan mesti ada. Kan? Caranya cari promotor, nah di situ. Kalau kita sudah bekerja dari diri kita sendiri itu akan lama, tapi kalau cuman sekedar innya apa, nanti saat in itu hilang akan hilang gitu. Itu jadi pesan saya, gali potensi dari dirimu sendiri dan gali potensi di lingkungan sekitar mana yang bisa di up keluar, itu sih. Iya benar sih, karena ini ya nanti tepuk tangannya ya. Karena biasanya itu selain ini ya, anak muda tuh konsistensinya kurang kayak gitu. Ketika dia mau coba memulai ini ya Mbak, usaha, ketika dia mendapatkan apa ya yang didapetin tuh nggak sesuai keinginannya, maka dia tuh males. Jangan berhenti. Ya harus, Jangan makanya berhenti, itu jangan tadi terlena. konsistensinya itu ya. Jangan berhenti, jangan terlena, dan selalu berinovasi. Jenengan kan masih muda kan, mesti kan banyak inovasi yang bisa dikeluarkan. Kalau kayak gini, mungkin saya contohkan, saya bisa menyontohkan ke saya sendiri ya. Awal masker, tapi saat ini kalau saya tetap berjualan masker, walaupun ini enggak saya tutup ya, masih tetap jalan. Saat ini kan pandemi, banyak orang produk-produk yang untuk stamina, yang untuk kesehatan. Saya keluarkan MBL Kikup tadi, karena di situ kan madu bawang lanang. Jadi bawang lanang pakai madu, kalau yang saya pakai adalah madu hutan. Di situ untuk stamina karena era pandemi saat ini gitu. Jadi saya munculkan produk baru ya. Gitu. Tapi saya tidak menutup produk yang lama. Kemudian sekarang mak-mak pada pengennya langsing singset gitu kan. Nah kan gitu, mak-mak pengennya biar tidak ada lidia-lidia yang lain. Kendar. film layangan putus nanti ya. Jadi saya munculkan lagi teh pelangsing. Walaupun saya kerjasama dengan teman yang ada di daerah Batang, saya ngambil produk dari daerah Batang, Gunungan Batang, saya keluarkan, saya brandkan. Jadi tetap berinovasi untuk teman-teman anak muda sekarang, tetap berinovasi semakin, tapi jangan menutup, Ya, jangan melenceng ya, jangan terus belajar sih Mbak. Inovasi tapi yang lama jangan sampai hilang. Gitu. Dan satu lagi, jangan pernah malu untuk jadi gelas kosong. Gitu. Ya, Karena kita perlu belajar, menampung banyak pelajaran. Iya. Betul.
selalu siap jadi gelas kosong itu sih. Ya. Oke, Iya. terima kasih untuk Mbak Fe dan juga Mas Aan. Keren sih. Karena saya pernah mencoba untuk memulai usaha. Karena Putus asa. ibu saya juga jualan kayak gitu ya Mbak. Lama gitu, bisa konsisten dengan jualannya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Aduh, pagi mana? Oh. Iya. Nggak konsisten. Iya, karena saya merasa, oh mungkin saya passionnya nggak di situ. Nah, gitu. saya namanya ngono Mbak, kayak aku lah udah yo. Dulu gitu. Yo ngasih iki lah, maksudnya gak konsisten dalam artian yo nek wis ono dikembangno, cuma nek iso nggih apa nggih apa nggih. Oh gitu. Nek saya namanya ngono aja. Ngono Mbak. Iya. Gitu ya. Iya, Anak nek muda channel emang mau. gitu ya. Bosenan gitu ya Mas ya. Bosenan. Cuma nek wis ono ku dikembangno, engko kene oleh yo. Jangan pernah putus asa. Langkah kalian masih panjang. Iya sih. Biasanya akan terbentur karena wes omah-omah, mungkin beda. Kalau saat masih single, ini masih single semua tah? Single semua Mbak. Kan? Yang pojok enggak, Mbak? Masih barang dagangan semua kan? Masih belum mikir gitu. Tapi nanti kalau kayak termasuk nanti kalau sudah berkeluarga mungkin akan berbeda mindsetnya. Iya, karena ini ya. Kalau masih muda itu belum ada beban. Iya. Beban untuk memenuhi kebutuhan gitu, Mbak. Apalagi kalau perempuan lebih nanti gitu. Kalau laki-laki mesti mikir aku sebenarnya mau pengen anak uang. Gitu ya. Kalau udah ada keluarga kan jadi kayak ini ya tergerak gitu loh, kayak Iya. tergeret, kudune bisa gitu. Iya. Kayak gini loh, kayak kuliah. Jangan kuliah. Ada enggak salah satu teman kalian yang sudah berkeluarga? Ada kok, Mbak. Ada banyak. Motivasi atau semangatnya lebih tinggi mana? Berbeda. Mas keluarga dijagerno Mbak, ana sing nyagerno. Iya benar. Dia lebih ini. Saya ngamatin mahasiswa saya, Mbak. Sing wis do duwe anak, iku malah sego banget. Sing jek legan-legan iki malah kan masalah wae. Masalah kasus wae, alhamdulillah. Mukanya kusut ae ngono ya. Mikir pacaran. Lagi diputus ngono Susah lah Gusti. Baperan ya Mbak. Iya. Baperan. Dulu kan saya kan di bagian kemahasiswaan gitu kan, sering kan anak-anak kan ke rumah curhat gitu. Alah, kalau mahasiswa kan saya tuh perempuan semua, nggak ada yang laki. Kan bidan kan, nggak ada yang laki. Kalau itu apa? Apa nangis? Apa putus? Aduh, aku. Jangan pernah mencintai laki-laki itu 100%. Bener-bener ya. Quotes of the day. Jangan pernah Rugi. mencintai Laki-laki 100%. Maaf ya laki-laki. Sama suami aja jangan. 100% sama Allah. Bener. Kan kalian nggak tahu suamimu nanti gimana, amit-amit jabang bayi ya. Suhu. Kan kita nggak tahu. Benar-benar. Perempuan tetap beromset deh. Perempuan harus bisa mandiri. Iya, mandiri beromset. Nek misalnya dengan ini aku ya pengalaman meneh. Yang penting bisa memposisikan di rumah itu sebagai ibu, sebagai istri. Tapi kalau di luar harus berdiri di kakimu sendiri. Wis, kejar cita-citamu, jangan cepet-cepet rabi, justru cepet-cepet nikah. Enak. Mas Aska. Jangan cepet-cepet rabi loh. Obet. Laki maupun perempuan sebenarnya sama. Hidup kalian itu berawal saat sah. Itu kayak dimulai loh. Iya. Lebih awal. Iya. Nek kayak gini kan belum komplek kan, masalahmu tuh belum komplek kayak sinau itu tok. Nanti saat paling stresin skripsi kan. Urung ngadepi Mas iku dosen sing killer. Wacana ayah Hafid karo Ya Hafid 8 kali. Songo jambekan karo bismillahirrahmanirrahim ping 3. Leleh to. Cara ngadepi aku dosenku ngono dhisik. Ngeri salah ya Allah. Konsultasi. Aku kalau ngomong ke mahasiswa gitu, kamu tuh nanti saat tanda tangan sah, nah hidup kalian dimulai dari situ.
komplek kan dari 2 keluarga. Ini malah sering kan ini. Sering kan komplek kan, masalahnya kan nggak hanya muncul dari 2 orang, tapi dari keluarga besar. Burung anakmu nanti jarine jadi ajaib. Wah, ora nukokno. Oh itu harus. Ojo mangan cinta, saiki ini loh cuan. Perempuan tuh dijual mahal. Ini karena saya pacarnya enggak ini? Ben cintanya Ada yang berkelas gitu. loh Mbak ya. Ben cintanya berkelas. Iya. Kita cintanya bersemester. Oke gini. Kan ini apa jenis? Cinta. Kita kan nggak matre. Nggak ada orang nggak matre. Semua perempuan tuh matre. Itu mangan ya? Iya. Jenis laki-laki juga harus. Nggak ada yang nggak. Kadarnya yang berbeda. Ono sing iso ngempet. Ono sing nggak. Apalagi kisah laki-laki kan ngopeni anaknya wong kan sok ben. Ini tanggep kok mahasiswa aku dhewe. Kowe barang yo an. Iya, aku jajal lagi. Berarti Mas Askal iki lho. Seumuran ya Mas. Seumuran eta. Golek kerja sing mateng, sing mantep. Ojo pernah berhenti, wes. Iya. Perempuan kerja kok disuruh berhenti suami. Jangan pernah mau, wes iku. Jangan pernah mau. Nih, sudah rasain sendiri. Punya duit sendiri malah enak ya. Nah, ditinggal mati kan tangisan. Nah, itu. Nih, iso ngrasakno dhewe sak bojoku wis mati. Duit kondi. Iya, sudah ngajar dari 2004 jadi dosen 2004 sampai 2000 kemarin Maret akhirnya ditinggal disuruh keluar gitu. Akhirnya aku keluar ditinggal nggak ada, nggak pulang kontraknya udah habis diambil dealer gak dibalik nih harus yang urip ya wis kadung metu kan ngenes. Makanya jangan pernah mau kalau jenengan sudah bekerja semampu apapun suamimu nanti jangan pernah itu walaupun bisa nyukupi loh ya bisa nyukupi gitu kan. Beda satu dapur dengan 2 dapur tuh berbeda. Satu bahu dengan 2 bahu itu berbeda. Enak ngepule, satu rodok lemah, satu nguatin gitu. Nah aku dulu iya nek dulu kan aku karena suami wis iso ngayani gitu kan. Ya udah aku di rumah aja, saya resign, saya fokus di produk. Ternyata dipanggil. Iya kan, gak diuleh-uleh no, tak tangisino kaya apa ya ora mulih-mulih. Aku pernah sampai saya ngomong ke anakku, Kak, kamu besok kalau sudah kerja kok punya suamimu kok melebihi ayah, jangan pernah berhenti untuk bekerja. Tinggal kayak bunda kayak gini loh, kamu terus ngapain mu? Kalau cuman ngandelin produk tok, gitu kan. Kalau saya ngandelin produk tok, gak bakal bisa makan. Kayak produk yang saya jual itu kan lama kan habisnya, bukan sing sekali makan habis. Kayak nek warung-warung kan iso dienggo cagran kan. Kalau produk yang saya produksi kan waktunya kan lama, Mbak. 3 bulan, 4 bulan baru habis. Baru beli lagi, orang baru beli lagi. Kalau makan dari situ nggak bisa. Kalau nggak tak selingi buka praktek. Kalau nggak tak selingi, jangan mesti nggak percaya. Kalau saya jadi driver ya. Driver? Iya. Driver apa Mbak? Nyupiri teman-teman yang mau butuh driver. Ayo. Gitu. Pekalongan Mbak, yuk. Iya, ayo. Hari. Iya. Apapun Bis, yang penting Apa satu aja halal, juga. wes Apa gak ada lawakmu. Bis kampus bisa aku. Truk tapi nggak bisa aku. Bisa aku. Dulu nganterin mahasiswa, tapi nggak metu-metu kopati Mas. Kan kampus tuh supirnya gak iso nyupiri bis. Sing iso nyupir aku sama Pak Erwan bagian TU-nya gitu. Lah mahasiswa semono akeh meh praktek ning ngene puskesmas gak ono sing ngeterno. Tak jual po, iso Bu, iso. Aku momen ya Mbak ya, soalnya kalah ya nyupirnya. Bismillah. Langsung mimpes. Orang kalau jenengan nyetir pertama kali kan 10 menit pertama kan adaptasi dulu. Setelah itu kan lancar kan? Ya wis 10 menit iku tok. Rime endi, cek endi iki ngoleh wis iso mlaku. Wis nek bari kan padha karo nglakokno kotaan maju. Sesuatu hal yang bisa dilihat mata, itu pun bisa dilakukan. Makanya, Oke. Sekali lagi tepuk tangan ya. baru selesai. Ya wes aku. Mbak, Soalnya kan aku ngomong kan kadang los. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mbak Nadila ya? Iya. Yang di Ipmafa TV itu? Iya. Aku mau kuliah di Ipmafa dong, Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di Ipmafa? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus Ipmafa. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di Ipmafa. Yuk gabung di Ipmafa, kuliah yes, ngaji oke.